This is why you should start Ikigai. Halo Sobat FEB, pernah nggak sih ngerasa stuck, kayak bingung banget tujuan hidup itu apa? Apalagi kalau lagi nyusun skripsi atau habis kalah lomba. Tiba-tiba mikir, aku tuh sebenarnya cocoknya ngapain ya? Atau passionku ini sebenarnya di mana sih? Kalau iya, santai aja, kamu nggak sendirian. Semua orang pernah di fase itu. Nah, di episode kali ini, kita bakal ngomongin sesuatu yang keren banget dari Jepang. Konsep yang katanya bisa bikin hidup lebih bermakna, lebih bahagia, dan lebih puas. Yap, Ikigai. Ikigai ini konsep yang nggak cuma buat orang dewasa, tapi relatable banget buat kita, para mahasiswa yang lagi cari jati diri. Ikigai itu asalnya dari dua kata bahasa Jepang. Yang pertama iki, yang artinya hidup, dan gai, yang artinya alasan atau nilai. Jadi, simpelnya, Ikigai itu kayak alasan untuk hidup, atau bahasa lainnya, alasan kenapa kita harus bangun pagi. Yang menarik, Ikigai ini udah jadi bagian dari budaya Jepang selama berabad-abad. Bahkan, ini salah satu alasan kenapa orang Jepang, terutama di Okinawa, bisa hidup panjang umur dan bahagia. Mereka hidup sederhana, saling support satu sama lain, dan yang paling penting, mereka tahu tujuan hidupnya. Gimana? Udah mulai tertarik buat cari Ikigaimu sendiri? Sobat FEB, simpelnya Ikigai itu semacam titik temu antara 4 hal. Apa yang kita suka, apa yang kita jago atau skill, apa yang bisa menghasilkan uang, dan apa yang dunia butuhkan. Dari 4 elemen dasar Ikigai, terdapat 4 elemen yang saling beririsan antara satu sama lain. Yang pertama, apa yang kita suka ditambah skill itu namanya passion. Contohnya, Michael, seorang mahasiswa manajemen, suka brainstorming ide, pintar analisis, sering banget ikut lomba bisnis case. Passion, cek, tapi belum ada duitnya. Skill ditambah apa yang bisa menghasilkan uang, itu namanya profesi. Dari lomba, Michael bisa jadi konsultan di perusahaan ternama seperti BCG atau McKinsey, atau perusahaan sejenis lainnya. Kantong jelas aman, skill makin tajam. Tapi, apa ini bikin dia cukup puas? Yang selanjutnya, apa yang bisa menghasilkan uang ditambah apa yang dunia butuhkan. Itu namanya pekerjaan. Solusi dari lomba dipakai buat bantu UMKM digitalisasi. Keren bukan? Tapi, hati-hati, ini bisa jadi terlalu teknis. Yang selanjutnya, apa yang dunia butuhkan ditambah apa yang kita suka, itu namanya misi. Misalnya, Michael bikin komunitas bantu UMKM. Impact-nya besar, tapi bisa jadi dompetnya yang jadi kecil. Nah, di antara gabungan-gabungan irisan tersebut, masing-masing menginterpretasikan apa yang kita dapat dan apa yang bisa kita improve. Coba perhatiin deh, misalnya kayak gini. Passion ditambah profesi, itu menghasilkan kepuasan. Tapi terkadang itu bikin kita merasa nggak berguna. Misalnya, Michael menang lomba bisnis case, lalu ketika lulus, kerja di perusahaan besar. Hidupnya nyaman, skill kepake, tapi kadang merasa, ini cuma buat cari uang aja ya. Solusinya gimana? Tambahkan impact sosial. Misalnya, mentoring mahasiswa untuk lomba bisnis case, atau bantu startup kecil. Selanjutnya, profesi ditambah pekerjaan itu menghasilkan kenyamanan, tapi terkadang bikin kita merasa hampa. Contohnya, kerjaannya mapan, uangnya aman, tapi rasanya datar, kayak makan nasi tanpa lauk. Solusinya gimana? Bisa cari proyek yang selaras dengan passion, seperti bikin produk sustainable atau ikut proyek komunitas. Yang selanjutnya, pekerjaan ditambah misi itu menghasilkan kegembiraan, tapi terkadang ketidakpastian hadir. Contohnya, Michael suka bantu UMKM, bikin solusi nyata, tapi stabilitas finansial yang jadi PR. Solusinya, diversifikasi. Gabungkan antara idealisme dengan sumber penghasilan tambahan yang realistis. Dan yang terakhir, misi ditambah passion itu menghasilkan perasaan yang menyenangkan dan sempurna, tapi dompet kering. Contohnya, hidupnya menyenangkan, setiap hari penuh makna, cuma
rekening bank kayaknya nggak bisa bohong nih. Solusinya gimana? Bisa monetisasi passion. Misalnya, bikin konten edukasi atau cari sponsor untuk proyek sosialnya. Sobat FEB, Ikigai itu kayak jalan-jalan ke tempat baru. Kadang mulus, kadang macet. Ya, serunya tuh di prosesnya. Mungkin aja, sekarang kamu lagi ada di titik ngeraba-raba. Bingung mau kemana? Tenang aja, tiap langkah kecil itu pasti ada gunanya. Yang penting, coba terus explore apa yang kita suka, apa yang bikin kita jago, apa yang bisa bikin dunia lebih baik, dan gak kalah penting, apa yang bisa bikin kita tetap makan enak. Semoga di episode Why You Should Start kali ini, Sobat FEB jadi lebih semangat buat nyari Ikigai masing-masing. Jangan lupa, hidup itu bukan tentang sprint, tapi tentang maraton. Kalau bingung, anggap aja Ikigai ini sebagai kompas yang bakal bantu kita terus berada di jalur yang tepat. Stay inspired and keep exploring. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jamatane!